Halo para pendengar, ada satu hal yang dari dulu pengen gua bahas, yaitu apa alasan orang nggak suka dengan MC perempuan. Percaya tidak percaya, ternyata ada banyak banget orang yang nggak suka nonton anime ataupun baca manga dan sejenisnya kalau karakter utamanya adalah perempuan. Kalau pendapat gue pribadi, gue bisa memikirkan beberapa alasan kenapa orang bisa nggak suka dengan MC perempuan. Tapi kalau cuma pendapat gue pribadi, rasanya sih kurang afdol. Jadinya beberapa waktu lalu, gue ngebuat Instagram story untuk nanya pendapat orang-orang mengenai alasan kenapa mereka nggak suka dengan MC cewek. Nah, di konten kali ini, gue bakal merangkum semua jawaban itu dan akan coba gue jelaskan di sini sebentar aja. So, langsung aja, mari kita mulai. Setelah gue cek, ternyata ada lebih dari 100 tanggapan di story gue, dan dari semua itu gue berhasil merangkum 6 poin yang selalu disebutkan, dan semua poin itu saling terhubung. Poin pertama, MC cewek tidak relate buat para penonton cowok. Mayoritas yang ngasih tanggapan ngomong kalau mereka terlalu sering nonton anime dengan MC cowok, sehingga ngebuat mereka merasa aneh dan tidak relate ketika nonton anime dengan MC cewek. Apalagi ketika menonton suatu film, terkadang kita suka membayangkan diri kita sebagai MC di cerita tersebut, sehingga bagi penonton cowok, rasanya akan lebih nyaman untuk menempatkan diri sebagai MC cowok daripada MC cewek. Kalau yang satu ini sih bisa diwajarkan, karena memang kebanyakan anime dengan MC cewek sebenarnya bukan diperuntukkan untuk cowok. Kedua, MC-nya dirasa terlalu lebay. Kalau yang satu ini sih gue nggak tahu ya, definisi lebaynya seperti apa, karena nggak ada yang ngejelasin soal poin ini dan mereka cuma ngomong lebay. Tapi gue curiga, definisi lebay di sini kemungkinan merujuk ke sifat naif si MC, yang jatuhnya terkesan lebay dan ngeselin. Atau bisa juga karena MC-nya dibuat terlalu ceria. Nah, perkara MC naif ternyata jadi poin ketiga yang sering diulang di story gue. Sama seperti MC lebay, awalnya gue nggak paham alasan kenapa orang-orang menyebut MC cewek naif. Tapi setelah ada orang yang ngasih contoh anime dan karakter yang dia maksud, gue pun paham kenapa mereka bisa berpikir seperti ini. Intinya, hal ini dikarenakan tontonan kita yang berbeda. Gua pribadi adalah orang yang lebih sering nonton dan ngikutin cerita isekai dengan MC cewek. Yang mana kalau di cerita isekai, biasanya karakter utama perempuannya adalah karakter yang tangguh dan mandiri. Apalagi kalau kalian baca cerita isekai shoujo yang bertema otome game dan villainess. Makanya gue sempat bingung kenapa orang-orang sebut MC cewek naif. Tapi setelah gue ngeliat contohnya, ternyata MC cewek yang digunakan sebagai contoh adalah MC dari anime Mahou Shoujo sadis seperti Mahou Shoujo Shite dan Magical Girl Racing Project. Dan ada juga yang menggunakan contoh MC dari anime Licorice Recoil. Dari sini gue bisa melihat kalau perbedaan genre ternyata bisa ngebuat treatment terhadap karakter MC perempuan jadi berbeda. Sehingga gue bisa memahami kenapa ada banyak orang yang malas nonton MC cewek karena dirasa terlalu naif. Lanjut poin keempat, MC perempuan mayoritas ada di cerita romance. Poin yang ini bakal terhubung ke poin kelima, yaitu di anime dengan MC cewek, biasanya cowoknya dibuat terlalu ganteng. Bahkan sampai pada tahap malah kelihatan cantik. MC perempuan dapat kita temukan dengan mudah di cerita romance, dan sepertinya banyak penonton pria yang kurang suka ngikutin anime romance dengan MC perempuan. Sesuai dengan poin nomor 1, di mana orang-orang sering menempatkan dirinya di posisi si MC. Sehingga bagi penonton pria yang ngikutin anime romance dengan MC cewek, rasanya akan sangat aneh jika si MC malah berpacaran dengan karakter cowok. Bahkan tidak jarang karakter cowoknya digambar terlalu ganteng, dan jatuhnya malah kelihatan seperti laki-laki cantik. Hal ini sangat sering gue temukan di cerita historical romance dan cerita isekai otome. Syukur-syukur kalau laki-laki cantiknya cuma satu. Lebih parah lagi kalau laki-laki cantiknya ada banyak. Dan semakin parah kalau genre-nya ternyata reverse harem. Kalau untuk gue pribadi, ketika gue baca cerita dengan MC cewek dan banyak cowok cantiknya, sebisa mungkin gue akan mengabaikan karakter cowoknya dan fokus ke karakter ceweknya aja. Karena gue sama seperti kebanyakan dari kalian yang juga sama-sama nggak nyaman ngelihat karakter cowok yang terlalu cantik. Bahkan tidak jarang dibuat feminim. Nah, poin ini juga bakalan terhubung ke poin terakhir kita, yaitu MC perempuan identik dengan Yuri. Nah, ternyata ada banyak orang yang malas nonton anime dengan MC cewek karena mereka nggak mau ngelihat karakter Yuri. Menurut gua, ini adalah konsekuensi ketika seseorang tidak mau nonton MC cewek yang dekat dengan laki-laki cantik. Sehingga opsi lainnya adalah dengan memasangkan MC cewek itu dengan karakter cewek yang lain. Cuma masalahnya, terkadang hubungan antar dua karakter cewek malah dianggap sebagai hubungan sesama jenis alias Yuri. Padahal sebenarnya hubungan mereka berdua tidak seintim itu dan jatuhnya lebih seperti Shoujo Ai atau malah cuma sekedar hubungan normal tapi penuh dengan skinship. Buat yang nggak tahu, perbedaan simpel antara Yuri dengan Shoujo Ai, yaitu genre Yuri lebih ekstrim dan nampilin scene-scene yang begituan. Sementara genre Shoujo Ai tidak sampai ke arah sana. Nah, masalahnya, terkadang banyak orang yang langsung ngecap suatu anime sebagai anime Yuri hanya karena MC ceweknya dekat dengan karakter cewek. Padahal isinya cuma Shoujo Ai atau palingan cuma nampilin kedekatan antar dua karakter cewek. Padahal interaksi seperti itu sudah sering kita temukan di berbagai anime lain. Hanya saja karena di anime lain karakter ceweknya adalah karakter sampingan, jadinya orang-orang tidak begitu peduli. Tapi ketika karakter ceweknya jadi karakter utama, hal ini malah dipermasalahkan. Kasus yang serupa pernah gue temukan ketika lagi nonton anime Virgin Road, dan orang-orang pada sebut itu anime Isekai Yuri.
Padahal ketika gue nonton, gue sama sekali nggak ngeliat ada satupun scene Yurinya. Nah itu tadi beberapa poin yang bisa jadi alasan kenapa orang nggak suka nonton anime dengan MC cewek. Kalau gue pribadi sih tidak masalah dengan MC cewek, karena gue emang suka dengan cerita isekai otome dan cerita villainous. Hanya saja memang terkadang gue juga agak malas ngikutin cerita romance yang MC-nya perempuan. Ada sih beberapa judul yang pernah gue ikutin, tapi itu tidak banyak dan tidak sedikit juga yang gue drop di tengah jalan. Tapi perkara MC cewek sepertinya tidak berlaku untuk anime dengan tema Iyashike dan anime vanilla seperti K-On!, Nonon Biori, Bocchi the Rock, dan semacamnya. Karena sepertinya semua orang tidak ada yang bermasalah ketika nonton anime semacam itu, meskipun MC-nya adalah perempuan. Kalau menurut kalian gimana nih? Apa kalian tipe orang yang suka ngikutin cerita dengan MC cewek atau justru sebaliknya? Coba komen di bawah. Makasih semua yang sudah mendengarkan dan bye-bye!